Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diawinasi Spesies Santi. Kali ini kita akan ngobrol tentang mood board. Apa sih itu mood board? Lalu apa saja isi di dalamnya? Bagaimana cara membuatnya serta penggunaannya? Langsung saja, yuk kita belajar bareng. Apakah teman-teman pernah dengar tentang mood board? Mood board adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau konsep ke dalam sebuah papan visual. Mood board banyak digunakan dalam industri kreatif. Misalnya saat teman-teman membuat desain grafis. Lebih spesifik lagi ketika hendak membuat sebuah postingan media sosial. Agar semua desainnya bisa tertata, kemudian konsisten dari warnanya, dari fontnya, kemudian elemen-elemen yang lainnya, maka disusunlah sebuah mood board. Apakah mood board itu penting? Tentu saja, apalagi ketika teman-teman bekerja dengan orang banyak. Teman-teman perlu berkomunikasi seputar konsep desainnya dengan klien, dengan tim desain, atau pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya atasan kita, atau tim yang lain di luar tim desain. Lalu apa aja sih isi dari mood board itu? Tentu saja isinya adalah elemen desain yang akan kita gunakan untuk membuat desain. Dalam desain grafis yang paling penting adalah color palette atau warna apa aja yang mau kita pakai. Kemudian font, biasanya terdapat prinsip 2 cukup, 3 maksimal. Berikutnya kita bisa tambahkan elemen desain yang lain seperti tekstur, foto, kemudian bentuk, dan seterusnya. Nah, yang paling penting nih, gimana sih cara membuat mood board? Nah, ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, tentukan konsep besar desain secara tertulis. Misalnya, kita akan membuat desain untuk media sosial kita. Kita harus paham dulu media sosial kita memiliki konsep atau value seperti apa. Pahami diri lebih dulu sebelum kita menyampaikan desain atau mengkomunikasikan apa saja ke pihak luar. Pertama-tama, mari kita buat konsep besar mood board. Kita bisa membuat mind mapping tentang komunitas kita. Misalnya, di sini kita akan membuat mood board untuk media sosial komunitas PWP. Kita cari tahu nih, kita gambarkan siapa, kemudian apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, 5W1H seputar komunitas kita agar memudahkan untuk menuangkan dalam konsep visual. Misalnya nih, siapa sih komunitas ini, apa saja kegiatannya, di mana lokasinya, kemudian bagaimana cara bergabungnya, atau mengapa orang-orang perlu tahu komunitas ini. Semua itu pertanyaan yang akan membantu kita dalam menyusun konsep besar. Nah, ini bisa didiskusikan, tidak harus disusun sendiri. Semua tim bisa ikut mengisi agar bisa tersusun konsep yang tepat. Berikutnya, kita akan tuangkan ke dalam elemen-elemen desain yang dibutuhkan ketika nanti dibuat konten di media sosial. Pertama adalah warna atau color palette. Di sini kita bisa ambil dari logonya, ada warna hijau, kemudian ada warna putih, dan kemudian bisa ditambah kombinasi warna yang tepat. Berikutnya adalah memilih font atau huruf. Huruf di sini bisa merepresentasikan value dari komunitas. Misalnya ingin terlihat modern, terlihat lebih fun, atau terlihat lebih resmi. Semua itu berpengaruh dari font yang dipilih. Selanjutnya kita pilih 3 maksimal, 2 cukup, 3 maksimal fontnya. Yang terakhir, kita akan menuliskan elemen apa aja yang akan kita pakai dalam buat desain nanti. Kita mau elemen floral, misalnya pakai daun-daun, kemudian bunga, dan seterusnya. Nah, kita udah dapat konsep jadinya di sini. Berikutnya, kita bisa memilih palet warna yang sesuai dengan value yang kita usung. Setiap warna memiliki makna, jadi pastikan warna tepat sesuai dengan value dari komunitas kita sebelum nanti diterapkan dalam desain. Berikutnya adalah memilih font sesuai kebutuhan. Misalnya komunitas kita bersifat lebih modern, maka kita bisa menggunakan font-font jenis sans serif atau tanpa garis atas bawahnya. Atau misalnya sebaliknya, kita ingin
memberikan kesan klasik, terpercaya, mapan, maka kita bisa menggunakan font-font yang sejenis font serif. Selanjutnya kita bisa pilih elemen visual lain yang mendukung, mulai dari foto, kemudian tekstur, bentuk, dan seterusnya. Semua itu dapat kita kumpulkan, kemudian kita tata layoutnya atau tata letaknya sehingga mudah dilihat, mudah dijadikan pedoman atau patokan untuk membuat desain. Nah, langsung saja mari kita coba membuat mood board. Pertama-tama kita buka aplikasi Canva. Bagi teman-teman yang belum mengunduh, silakan mengunduh, kemudian mendaftar agar memudahkan penggunaannya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya seperti ini dan kita akan ketik langsung di atas di kata kuncinya mood board. Di Canva tersedia banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan. Kita lihat di sana ada banyak sekali pilihan template lainnya. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada banyak pilihan template yang lain di luar mood board. Kita tidak perlu pilih yang ini. Ini untuk sekedar pengetahuan aja. Jika teman-teman penasaran apa aja isinya template yang ada di Canva, kemudian temanya apa, kemudian warnanya apa yang tersedia, teman-teman bisa explore di sini, bisa klik-klik sendiri untuk mencoba-coba isi template di Canva. Kenapa sih kita menggunakan template? Ini untuk memudahkan teman-teman mengatur layout, jadi tidak perlu pusing. Di sini sudah tersedia banyak sekali jenis template mood board, baik untuk fashion, untuk desain interior, maupun desain grafis. Kita akan pilih salah satunya untuk desain grafis, ciri-cirinya tersedia color palette, kemudian font, dan foto atau elemen di bawahnya. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja isinya sesuai dengan mood board yang ingin kita buat. Nah, kita lihat di paling atas ada main logo, your logo. Nanti logonya bisa disematkan, diunggah ke sini. Contohnya seperti ini. Kita ganti nih. Main logo kita ganti judulnya dengan mood board PWP. Kita contohkan saja menggunakan logonya PWP yang sudah ada. Jadi value-nya kita sudah tahu, komunitas ini seperti apa. Kita tinggal memasukkan yang sudah ada. Karena brand image harus konsisten, maka logo, kemudian postingan di media sosial diusahakan senada. Kita ambil dari logo yang sudah ada, kita hilangkan backgroundnya. Kalau teman-teman menggunakan Canva Pro, ada fasilitas penghapus latar belakang yang bisa teman-teman manfaatkan agar tampilannya lebih rapi. Nah, setelah mengunggah logo, kita akan pick color. Jadi kita ambil warna dari logo. Caranya gimana? Kalau teman-teman lihat di Canva, biasanya di sini sudah ada pilihan palet warna, kita tinggal mengganti. Di sini ada gambar-gambar yang lain, jadi saya akan ganti gambarnya ini sehingga tidak mengganggu gambar logo. Jadi cukup ada gambar logo di sini dan kita bisa mengambil warna di dalamnya. Nah, di sini kita atur letak logonya di tengah lebih besar agar kelihatan. Nah, Canva memiliki generator warna. Jadi ketika di situ ada sebuah foto dan kita mau mengambil warnanya, kita tinggal klik aja, kita ganti warna-warna, palet warna yang tersedia tadi, kita ganti warnanya sesuai dengan logo tadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kita lanjutkan dari logo tadi, ada teks PWP. Nah, teks PWP ini menggunakan jenis serif atau berkaki, ada garisnya, ada topinya nih di atas dan bawah. Kita akan gunakan pakem itu. Salah satunya kita gunakan jenis font serif. Contohnya di sini adalah Georgia Pro, di mana ada garis di bagian atas dan bawahnya, ada topinya. Nah, kita bisa ganti bagian bawahnya. Kalau ingin tahu kalau bentuknya fontnya huruf besar, terlihatnya seperti apa. Ketika fontnya huruf kecil, memakai Georgia Pro itu hasilnya seperti apa.
Nah, kita kemudian pilih font yang kedua. Tadi di awal saya udah sebutkan pemilihan font itu 2 cukup, 3 maksimal. Jadi di sini kita gunakan 2 font aja. Yang pertama fontnya Georgia Pro. Kemudian yang kedua font yang saya gunakan adalah bawaan yang ada di template ini. Yang mudah dibaca, jenis fontnya sans serif, namanya adalah font Montserrat. Nah, ini kita tidak perlu mengganti. Kita cuma cukup ketikkan nama fontnya aja agar mudah. Kalau ingin mencari, kita lihat di moodboardnya. Bentuk huruf besarnya seperti ini, bentuk huruf kecilnya seperti ini. Nah, font sudah selesai. Kita kembali ke warna tadi. Ini adalah color palette yang digunakan. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan kode warnanya agar lebih mudah nih. Kalau misalnya bingung ini kode warnanya apa, bisa juga menggunakan cara ini. Caranya adalah klik warnanya, kemudian pilih tanda plus, kemudian copy kode yang ada di bawahnya. Nah, habis itu kita paste di tempat hurufnya di bawah warna. Kalau tidak sesuai dengan template, kita bisa besar kecilkan ukuran fontnya agar sesuai dengan template yang ada. Karena tadi menggunakan warna putih semua, kemudian kita ganti atau di situ belum ada kodenya, kita bisa ganti, kita lakukan berulang di semua warna. Nah, kita sudah memiliki palet warna, kemudian memiliki font. Selanjutnya adalah elemen tambahan yang ini kita tambahkan di desain kita nanti. Kita ambil dari tema di logo. Kita tahu di sini ada logo bunga melati dengan tetesan minyak di belakangnya, maka kita akan gunakan foto bunga melati. Nanti kita bisa cari inspirasi sejenis dari bunga melati, misalnya warna putihnya, warna hijaunya, kemudian kita juga bisa tambahkan elemen yang lain yang kita butuhkan. Dari foto-foto tadi kita bisa klik, kemudian kita ganti, pilih foto dengan menggunakan keyword yang kita butuhkan. Misalnya kita bikin minyaknya menggunakan aliran minyak seperti ini, kemudian kita bisa pilih foto flora misalnya, atau misalnya kalau yang saat ini digunakan saya lihat di media sosialnya PWP itu menggunakan elemen watercolor, kemudian menggunakan daun, itu bisa kita masukkan watercolor leaf misalnya. Nah, kita akan pakai jenis ilustrasi yang seperti ini konsisten berikutnya. Jadi nggak ada tiba-tiba ada daun 3D, ada daun yang pakai line art. Kita fokusnya agar konsisten, semua tim desain menggunakan jenis daunnya adalah watercolor leaf. Kemudian misalnya kita mau tambahkan elemen putihnya ada dari kain putih, kemudian misalnya kita tambahkan elemen perempuan misalnya, atau siluet perempuan, atau tentang hutan alam misalnya, itu bisa kita tambahkan di foto-foto tadi, di elemen tadi. Misalnya mau menggunakan bentuk-bentuk khusus misalnya, apakah lingkaran, apakah gelombang, dan seterusnya, itu bisa kita tambahkan di bagian bawah sini. Jangan lupa untuk mengganti nama desainnya agar kita gampang untuk mencarinya. Setelah itu kita tata-tata sedikit. Nah, kita sudah jadi nih moodboardnya. Berikutnya kita akan simpan. Klik sebelah kanan atas ada save. Lalu kita pilih unduh. Kita pilih PNG. Nah, kita sudah punya, kita sudah simpan dan akan kita gunakan sebagai panduan untuk membuat desain.
Nah teman-teman, gitu tadi caranya membuat mood board. Gampang banget dan teman-teman pasti bisa. Tinggal gunakan template yang sesuai keinginan teman-teman. Lalu masukkan elemen-elemen yang sesuai dengan value atau brand identity teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.